إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas ucapan penulis yang mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah, agama yang hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, cirinya adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis Al-Qawaidul Arba'. Sekarang kita baca syarah sampai pada ucapan beliau, wa Ibrahim huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'dihi. Yang dimaksud Ibrahim dalam ucapan tadi, beliau adalah bapaknya para nabi yang datang setelahnya. Maksudnya semua nabi dan rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, tapi bukan berarti semua nabi itu keturunan Nabi Ibrahim, enggak. Nabi Adam keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Ini di sini kata beliau yang datang setelah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim punya dua anak. Ya, yang pertama siapa? Ismail alaihissalam, dan yang kedua Ishak. Ya, Ismail dilahirkan dari istri beliau Hajar, sedangkan Ishak dilahirkan dari istri beliau yang lain yaitu Sarah. Ya. Ismail ini kelak akan melahirkan bangsa Arab, sedangkan Ishak ini kelak akan melahirkan bangsa
Bani Israel. Jangan bilang Yahudi. Karena nggak semua Bani Israel itu Yahudi. Ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim adalah bapaknya para nabi yang diutus setelah beliau. Fakulluhum min dzurriyyatihi. Semua nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa lihada qala jalla wa ala. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 261, Allah mengatakan wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim an-nubuwwah, kenabian, dan al-kitab, diturunkan kitab kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakulluhum min bani Israel hafidhi Ibrahim alaihissalam. Ya, semua nabi dan rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim itu dari Bani Israel semuanya. Ya, siapa Israel? Yakub alaihissalam. Ya, yang dimaksud dengan Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Al-Ankabut ayat 261 yang saya baca. Oh iya, karena kita tanya aja. Iya. Ini baru kata itu. Jadi tulis Al-Ankabut 261. Tadi ayat berapa tadi? 27 ya? Iya. Ini banyak cetakannya. Baik, saya mau baca. Baik. Kembali kepada tadi, Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim min ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Ya, Allah menyebutkan di situ Israil. Yang dimaksud Israil Nabi Yakub alaihissalam. Demikian juga dalam surah Al-Imran Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat. Sesungguhnya semua makanan dihalalkan bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan Israel atas dirinya sendiri. Di situ dibedakan antara Bani Israel dengan Israel. Dan kalau Bani Israel itu adalah keturunannya Israel, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Kalau Israel dan Nabi Yakubnya. Karena Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya siapa? Yusuf alaihissalam. Nah, 12 anak ini masing-masing mengeluarkan keturunan-keturunan. Makanya Bani Israel itu ada 12 suku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan masing-masing suku itu dari anak-anaknya Nabi Yakub tadi. Ya, maka salah kalau kita mencaci maki Israel hanya gara-gara Israel ini namanya dipakai oleh negara Yahudi. Ya, tak boleh. Ya, kita caci maki Israel, kita katakan ya Israel biadab, Israel laknat, ya Israel apalah caci makian. Meskipun memang niatnya bukan mencaci maki Nabi Yakub alaihissalam, namun tidak layak ya kita mencaci maki seorang nabi yang mulia, nama seorang nabi yang mulia Yakub alaihissalam. Ya, kalau kita mau melaknat, maka yang dilaknat adalah Yahudi. Ya, yang dilaknat adalah Yahudi, bukan Bani Israel. Ya, Bani Israel tidak semuanya dilaknat. Bani Israel tidak semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam."
telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Ya, di situ disebutkan yang dilaknat cuma orang-orang yang apa? Kafir. Yang kafir saja. Allah tidak mengatakan lu'ina Bani Israel, telah dilaknat Bani Israel, tidak. Tapi dipersyaratkan yang dilaknat adalah yang kafir. Ya, maka jangan digeneralisir. Maka semua nabi dan rasul itu dari keturunan Bani Israel illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu min dzurriyyati Ismail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kalau kita urutkan sejarah, ini Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nah, Ishak ini akan mengeluarkan Bani Israel. Nah, di keturunannya Ishak itu banyak diutus para nabi dan rasul di sini. Sedangkan keturunan Ismail tidak ada nabi dan rasul yang diutus dari keturunan Ismail ini. Kenapa banyak dari Bani Israel? Karena namanya nabi dan rasul itu adalah untuk meneruskan kembali ajaran Allah, agama Allah yang telah diselewengkan oleh kaum tersebut. Nah, Bani Israel karena seringnya mereka menyelewengkan agama Allah, karena seringnya mereka memalingkan agama Allah, maka Allah sering mengutus nabi kepada mereka. Karena seringnya mereka menyelewengkan agama Allah. Setiap kali mereka menyimpang, Allah utus nabi. Dikencang di mana? Ya, wes kencang, mati nabi. Dibelokkan lagi sama mereka, diutus nabi lagi kepada mereka, dikenceng imannya, wis kenceng mati nabi. Terus seperti itu. Ya, makanya kenapa ini alasan kenapa Bani Israel banyak diturunkan nabi, karena mereka sering menyelewengkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keturunan Ismail. Ya, keturunan Ismail selama bergenerasi dari generasi ke generasi mereka masih tetap di atas agama yang lurus. Mereka masih tetap di atas tauhid. Sampai sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW terjadi kesyirikan pada keturunan Ismail. Siapa yang memprakarsai kesyirikan pada keturunan Ismail? Siapa namanya? Siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, yang dia membawa berhala dari Syam, dibawa ke kota Mekah, kemudian dia yang pertama kali mengadakan penyembahan terhadap berhala dan diikuti oleh orang-orang Arab setelah itu. Maka akhirnya terjadi penyelewengan di kota Mekah pada keturunan Nabi Ismail. Sebelumnya tidak ada. Baru kemudian Allah utus siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, maka semua nabi keturunan Israel, keturunan Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad, beliau keturunan Ismail. Fakullul anbiya min ba'di Ibrahim min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salam semuanya adalah anak cucunya Nabi Ibrahim. Takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai imam, sebagai panutan bagi manusia. Dan sosok Nabi Ibrahim ini dimuliakan oleh 3 agama: Islam, Yahudi, dan Nasrani. Mereka semuanya masih menghormati sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun mereka menghormatinya tidak sebagaimana mestinya. Artinya mereka mengadakan kedustaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah bantah. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya seperti kita. Orang Yahudi juga demikian. Nabi Ibrahim itu akidahnya seperti kita. Ya. Maka dibantah sama Allah dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Artinya Ibrahim akidahnya tidak seperti akidahnya Yahudi,
tidak pula akidahnya seperti akidahnya Nasrani. Namun walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu lurus di atas tauhid, tegak di atas tauhid, muslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bukanlah termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Dan Nabi Ibrahim dijadikan sebagai imam, yakni qudwah, panutan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Nabi Ibrahim, Allah katakan, sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan engkau wahai Ibrahim imam bagi manusia, yaitu qudwah, panutan, suri tauladan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Ibrahim alaihissalam. Allah katakan dalam surah An-Nahl, "Anittabi' millati Ibrahim hanifa." Wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Itu Allah perintahkan Nabi SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim qudwah, panutan. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120. Benar ya? Anak-anak ngecek. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Maksudnya adalah imaman yuqtada bihi. Nabi Ibrahim itu adalah imam yang diteladani. Wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan semua makhluknya dalam firman-Nya di surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyin. Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi yang lainnya, fokus dakwah mereka juga beribadah hanya kepada Allah, menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun nabi dan rasul yang fokus dakwahnya itu adalah mencari kepemimpinan. Ya, tidak ada, datangkan bukti kepada kita. Nah, siapa di antara nabi dan rasul yang fokus dakwah mereka adalah politik, atau fokus dakwah mereka adalah masalah ekonomi, yang fokus dakwah mereka adalah masalah akhlak kepada sesama manusia? Tidak. Ya, meskipun itu juga ada dalam muatan dakwah mereka, namun bukan menjadi skala prioritas. Yang menjadi skala prioritas dakwah para nabi dan rasul adalah at-tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan melarang manusia, memperingatkan manusia dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu fokus dakwahnya. Maka dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul ini. Ya, beda dengan dakwahnya ahli bid'ah. Dakwahnya ahli bid'ah tidak mengikuti para nabi dan rasul. Fokus dakwah mereka macam-macam. Yang fokus masalah politik, fokus masalah ekonomi, fokus masalah akhlak kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Kullul anbiya da'un nas ila ibadatillah wa tarki ibadati ma siwa. Semua para nabi dan rasul berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di surah An-Nahl ayat 36. Pokoknya kalau salah bilang. Allah katakan, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, kami telah mengutus seorang rasul. Jadi masing-masing umat Allah utus seorang rasul. Apa tugas rasul yang diutus ini? Apa fokus utama rasul yang diutus ini? An ya'budullah,
Mereka menyeru kepada kaumnya, sembah Allah, menyembahlah kalian hanya kepada Allah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut, semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Yang kurang jelas apa lagi? Bahwasanya tauhid merupakan prioritas utama dalam dakwah. Namun sangat disayangkan, sebagian orang bahkan yang menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah sudah mulai alergi dengan dakwah tauhid. Sudah mulai mempertanyakan kenapa kita ini terus menggembleng kaum muslimin dengan tauhid sampai kapan kita dakwah tauhid terus. Naudzubillah. Ini yang mengucapkan seperti ini bukan ahli bidah, tapi orang-orang yang katanya mengaku di atas sunnah. Oke, padahal sudah dari zaman ke zaman ciri khas karakteristik dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah yaitu kental dengan fokus pembahasan masalah tauhid, menyeru manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, wa amma syara'i' allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasbal hajat. Jadi maksud beliau, agama para nabi dan rasul satu. Jadi antum kalau ditanya agamanya Nabi Musa apa? Islam. Jangan bilang agama Yahudi. Ya, agamanya Nabi Isa apa? Islam. Ya, semua nabi dan rasul itu mengajarkan Islam. Apa yang dimaksud Islam di sini? Tauhid. Ya, yang dimaksud Islam di sini adalah berserah diri kepada Allah. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Ushul Thalatha, beliau mengatakan Islam pengertiannya secara umum adalah al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Naam, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentaatinya, tunduk patuh, yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini makna Islam secara umum. Jadi semua nabi dan rasul itu mengajarkan Islam kepada umatnya, yaitu mengajarkan tauhid. Ya, maka sungguh batil orang-orang yang mengatakan Nabi Musa itu dulu diutus untuk mengajarkan agama Yahudi, dan Nabi Isa diutus untuk mengajarkan agama Nasrani. Tidak pernah Allah menurunkan agama selain Islam, tidak pernah. Ya, semua agama atau semua nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah mengajarkan Islam, yaitu tauhid. Karena satu-satunya agama sejak Nabi Adam yang diridhoi oleh Allah, agama yang diturunkan oleh Allah cuma satu, yaitu Islam saja. Ya, Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Adapun Yahudi, Nasrani, ini adalah agama Islam yang sudah dirubah-rubah, sudah dimodifikasi sehingga menjadi agama tersendiri namanya Yahudi, menjadi agama tersendiri namanya Nasrani. Apa sebabnya? Sebabnya karena bid'ah. Kenapa muncul Yahudi? Sebabnya karena bid'ah. Kenapa muncul Nasara? Sebabnya karena bid'ah. Jadi gini, Nabi Isa membawa ajaran Islam, ya enggak? Benar apa enggak? Benar. Nabi Isa membawa agama Islam. Allah turunkan Taurat, itu berisi tentang ajaran agama Islam di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Bani Israel, sebagian di antara mereka menambah-nambahi ajaran Nabi Musa tersebut. Sedikit demi sedikit ditambahi, sedikit demi sedikit, sampai ajaran asli Nabi Musa sudah apa? Hilang. Sudah hilang. Itu jahatnya bid'ah. Karena namanya bid'ah, itu pasti akan menghilangkan
bid'ah akan menghilangkan satu sunnah. Dua bid'ah akan menghilangkan dua sunnah. Terus gak mungkin ada bersatu. Karena space-nya cuma segitu jemaah. Ada kasih contoh. Ini ibarat kopi. Ya, ini ibarat kopi, warnanya hitam. Mulai dari bawah sampai atas ini kopi semuanya. Apa jadinya kalau saya tambah air? Saya tambah air, maka keluar nggak kopinya? Keluar kopinya. Saya tambah lagi, semakin keluar nggak? Semakin keluar. Warnanya semakin bening, semakin bening, semakin bening, sampai akhirnya menjadi apa? Bening. Kopinya keluar semua. Sampai akhirnya tidak lagi dikatakan kopi, tapi dikatakan air putih. Air putih, saya ini nggak putih, bening kok. Air bening. Nah, lalu susu baru putih. Paham ya permisalannya? Nah, demikian juga Islam yang dahulu dibawa oleh Nabi Musa ditambah-tambahi sama Bani Israil, ditambah-tambahi, sampai akhirnya ajaran asli Nabi Musa alaihissalam tidak lagi tersisa, sehingga yang ada agama tersendiri yang jauh berbeda dengan agamanya Nabi Musa alaihissalam. Itulah Yahudi. Hal yang sama juga terjadi pada Nasrani. Ya, antum bisa bayangkan dahulu Nabi Isa alaihissalam sama seperti nabi-nabi yang lain, fokus dakwahnya juga masalah apa? Tauhid. Nabi Isa tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah dirinya, tidak pernah. Nabi Isa mengatakan, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Nabi Isa. Allah adalah Nabi Isa itu sendiri. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal dahulu Nabi Isa menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jawabannya Nabi Isa adalah tauhid. Kok bisa sekarang justru yang disembah adalah Nabi Isa? Jauh gak melencengnya? Jauh. Menjadi agama tersendiri. Penyebabnya adalah karena bid'ah. Ya, ini bahayanya bid'ah, bisa merubah agama itu sendiri. Ada agama yang sudah resmi keluar dari Islam, tapi dulunya dia itu Islam. Kalau Syiah mungkin masih mendongkrak Islam ya, masih mengaku sebagai Islam, padahal sebenarnya dia agama tersendiri. Ya, ada yang dulunya Islam, tapi sekarang akhirnya resmi. Mereka tak mau lagi dikatakan sebagai Muslim, menjadi agama tersendiri. Seperti misalnya agama Bahai. Ya, pernah tahu agama Bahai? Ya pernah dengar ya? Kapan pernah dengar? Ya. Ya itu dulu dari Islam. Ya, mereka dulu Muslim. Kemudian karena saking banyaknya bid'ah di dalam agama, sampai akhirnya mereka tampil sangat jauh berbeda dengan Islam yang asli. Sehingga akhirnya mau gak mau mereka mendirikan agama sendiri. Mereka menamakan agama sendiri yang sudah bukan lagi termasuk bagian dari Islam. Nah, ini agama para nabi dan rasul, satu, tauhid. Adapun syariatnya, ya syariat maksudnya di sini kata beliau adalah perintah-perintah dan larangan-larangannya, hukum-hukumnya, halal dan haramnya. Maka setiap nabi dan rasul itu berbeda-beda, tergantung kondisi umat manusia di masing-masing zaman nabi dan rasul itu. Zaman kita Nabi Muhammad SAW tentu berbeda dengan manusia yang ada di zaman nabi-nabi sebelumnya. Contoh misalnya dari sisi usia saja. Kalau manusia di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dari sisi usia mereka kerjanya lebih apa? Lebih panjang. Ya, Nabi Nuh saja berdakwah selama 950 tahun. Itu bukan usianya ya. Itu dakwahnya. Ya, usianya Allah mungkin lebih daripada itu. Kemudian juga dari sisi posturnya, di mana Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan sangat besar posturnya. 60 hasta Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sangat besar posturnya.
Maka syariat yang ada pada mereka, hukum halal dan haram, perintah dan larangan, tata cara beribadahnya berbeda dengan di zaman kita sekarang. Allah yang Maha Tahu. Contoh lagi misalnya, di zaman Nabi Adam alaihissalam, syariat di zaman Nabi Adam alaihissalam, boleh nggak saudara seorang lelaki menikahi saudari perempuannya? Hah? Boleh nggak di zaman Nabi Adam? Boleh. Kenapa? Soalnya nggak ada lagi. Ya iya, karena kalau nggak menikah nggak akan ada kita. Maka anaknya Nabi Adam menikah saat duluan. Karena kondisinya memang harus demikian, dibolehkan. Namun setelah itu syariatnya diapakan? Dihapus. Ya. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi hukum seperti itu. Ya, maka Allah yang Maha Tahu kenapa kok di syariatnya ini dibolehkan, sedangkan di syariat kita kok nggak boleh, atau sebaliknya dulu nggak boleh, tapi di syariat kita kok dibolehkan. Dan dulu di syariatnya Nabi Musa, syariat Taurat, daging unta nggak boleh dimakan, haram hukumnya memakan daging unta. Tapi di syariat kita boleh kan? Enak tuh daging unta. Boleh. Allah yang Maha Tahu hikmahnya kenapa? Gak perlu kita bertanya-tanya, kenapa ya? Kok dulu gak boleh, sekarang boleh? Ya, kita gak tahu hikmahnya, tapi kita yakin bahwasanya Allah tidaklah Allah menurunkan suatu syariat kecuali pasti di situ syariatnya cocok buat manusia di zaman tersebut, pas buat manusia di zaman tersebut. Nah, syariat Nabi Muhammad SAW Allah jadikan cocok sampai kapan? Kiamat. Sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya. Karena tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Maka syariat beliau cocok sampai akhir zaman, cocok di semua tempat. Nah, ini untuk membantah orang-orang liberal yang mengatakan bahwa syariat Islam itu cocoknya cuman di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang sudah 2023. Kondisi manusianya berbeda dengan kondisi manusia zaman dulu, kata mereka. Maka kita harus mereformasi syariat ini, harus memperbarui syariat ini, ya, dengan istilah tajdid katanya, memperbaharui lagi. Nah, ini kekufuran, karena menganggap syariat Nabi Muhammad SAW sudah usang di zaman sekarang. Ini bentuk kekufuran. Atau sebagian mereka mengatakan, ya, kalaupun syariat Nabi itu masih cocok di zaman kita, itu cocoknya cuma di Arab. Ya, cocoknya cuma di Arab saja. Adapun di negeri kita berbeda kondisinya dengan di Arab. Ya kan? Mereka mencontohkan misalnya syariat jenggot. Ya. Kalau di Arab cocok karena orang-orang Arab itu apa? Jenggot semua. Apa istilahnya? Hormonnya Tinggi. apa Libido. sih masalah jenggot ini? Hormon apa sih namanya? Ya, mereka gennya itu memang berjenggot. Coba kalau syariat ini diterapkan di Indonesia katanya. Nah, orang-orang Indonesia itu tidak memiliki gen hormon berjenggot seperti orang-orang Arab. Ya, sehingga ada di antara mereka yang tidak tumbuh jenggotnya, tidak tumbuh sama sekali. Maka kesian kalau syariat ini diterapkan di Indonesia. Ini orang gagal paham. Ya, gagal paham. Sebenarnya paham, cuma ya itu tadi untuk membatalkan syariat Islam supaya tidak diterapkan di Indonesia. Oke, maka Indonesia harus punya syariat tersendiri, harus punya hukum tersendiri yang berbeda dengan yang ada di Arab. Makanya muncul Islam apa? Itu konsep mereka. Baik, kemudian kita lanjutkan di sini. Yashra'ullahu syari'atan thumma yansahuha bi syari'atin ukhra ila an ja'at syari'atul Islam fanusikhat fanasakhat jami' asy-syara'i' aw nusikhat jami' asy-syara'i' wa baqiyat hiya ila an taqum as-sa'ah. Dahulu Allah mensyariatkan suatu syariat hukum kepada manusia, kemudian dinasakh sama Allah. Apa dinasakh? Dihapus. Ya, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah,
ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menasakh suatu hukum di dalam Al-Quran, di dalam agama, kecuali kami gantikan dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Ya. Allah mensyariatkan suatu syariat, kemudian dihapus dengan syariat yang lain. Dulu di zaman Nabi Musa ada syariat hari Sabat. Apa hari Sabat? Nggak boleh bekerja, nggak boleh beraktivitas. Hari Sabtu total untuk beribadah saja. Jadi mulai Jumat malam, ya, Jumat maghrib itu sudah masuk Sabtu. Mereka ketika itu harus beribadah terus, harus tetap beribadah, nggak boleh bekerja, nggak boleh kerja, nggak boleh beraktivitas selain ibadah. Ibadah terus sampai malam Minggu, sampai malam Ahad, lalu mereka diperbolehkan bekerja lagi. Lalu mereka diperbolehkan bekerja lagi. Itu di zaman Nabi Musa. Ketika datang Nabi Isa dengan syariat Injil, maka dihapus syariat Sabat itu. Makanya ini diantara penyebab orang-orang Yahudi ketika itu tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa dianggap menyimpang, dianggap sesat karena merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan syariat yang lain, diganti dengan syariat yang lain, terus seperti itu. Setiap Rasul datang membawa syariat yang menghapus syariat sebelumnya, sampai datang Nabi kita Muhammad SAW membawa suatu syariat yang syariat Nabi Muhammad SAW ini membatalkan semua syariat nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi seandainya misalnya ada seorang yang sampai sekarang masih menjalankan syariat Taurat yang murni, ya, bukan yang sudah diganti-ganti Tauratnya, enggak. Masih dia menjalankan syariat Taurat yang masih asli sekarang ini. Sah enggak? Tidak sah. Tidak dianggap beribadah kepada Allah. Bahkan jangankan syariat Nabi Musa, syariat Nabi Muhammad SAW yang sudah dihapus saja, kalau kita jalankan di zaman kita sekarang, tetap itu tidak dianggap sebagai ibadah. Apa contohnya? Sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Syariat Nabi Muhammad bukan? Syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang zaman sekarang, kita ya sesekali lah untuk mengenal kiblat kita terdahulu. Ya, kita sholat menghadap Baitul Maqdis. Sah sholatnya? Tidak sah, tidak dikatakan ibadah kepada Allah. Padahal itu masih syariat Nabi Muhammad juga. Tapi sudah dinasah, sudah dihapus dengan kiblat ke arah Ka'bah. Apalagi nabi-nabi yang terdahulu. Dan oleh karena Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab yang ketika itu membawa lembaran Taurat, Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, maka dia tidak punya pilihan lain kecuali ikut syariatku. Syariatku wis gak payu. Ya, syariatnya Nabi Musa yang dahulu sudah tidak berlaku lagi. Musa wajib mengikuti syariatku. Ini Musanya, apalagi yang mengaku-ngaku ikut Nabi Musa. Lalu Musanya saja harus ikut Nabi Muhammad, apalagi pengikut-pengikutnya. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam yang nanti di akhir zaman diturunkan kembali oleh Allah di atas muka bumi ini. Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak lagi membawa syariat Injilnya. Ya, tidak berlaku lagi syariat Injilnya. Ya, karena semua syariat para nabi dan rasul sudah dinasakh oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau para nabi dan rasul saja wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, atau ada orang-orang sufi di zaman sekarang yang membolehkan untuk keluar dari syariat Nabi, boleh punya jalan sendiri, punya thariqah sendiri yang berbeda dengan jalannya Nabi SAW. Kalau sudah sampai tingkat makrifat, nggak wajib ikut Nabi. Ya, punya jalan apa? Punya jalan sendiri, thariqah sendiri. Nah, itu disebut dengan apa? Tarekat.
punya tarekat tersendiri yang berbeda dengan syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalau sudah sampai tingkatan apa? Makrifat. Ya, tingkat yang tersesatnya yaitu makrifat. Kemudian kata beliau, amma aslu dinil anbiya wa huwa tauhid. Ini syariatnya berbeda-beda. Tapi kalau prinsip agama semua nabi itu satu. Apa prinsip mereka? Tauhid. Ya, prinsip mereka tauhid. Fahuwa lam yunsah wa lam yunsah. Tauhid ini tidak pernah dinasah. Jadi yang dinasah itu, yang dihapus itu cuma yang apa? Syariat. Adapun akidah, apalagi tauhid, itu nggak pernah dihapus. Dulu kalau akidahnya di zaman Nabi Isa itu trinitas Ustaz. Ya, dulu akidahnya gitu. Terus sekarang tauhid. Gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak ada, mungkin. Ya, jadi sejak zaman dahulu tetap tauhid. Kita dengarkan azan. Kita lanjutkan sedikit kata Syekh Shalih Fauzan. Dinuhum wahid wa huwa dinul Islam. Agama para nabi tersebut satu, yaitu agama Islam. Bimakna al-ikhlasu lillahi bitauhid. Islam yang dimaksud adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, yaitu tauhid. Amma syara'i' faqad takhtalif wa tunsah. Adapun syariat-syariat para nabi tersebut maka terkadang berbeda-beda, terkadang dihapus. Lakinna tauhid wal aqidah min Adam ila akhiril anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah. Adapun dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, yaitu dogma-dogma keimanan, prinsip-prinsip dasar agama, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir alaihi wassalam, maka mereka semua tauhidnya sama, akidahnya juga sama. Mereka menyuruh manusia kepada tauhid, menyuruh manusia kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ibadatullah, sedangkan ibadah Allah maksudnya adalah ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i'. Ibadah adalah mentaati Allah di setiap waktu dengan apa-apa yang Allah perintahkan di dalam syariatnya. Fa idza nusikha shara al-'amalu bin nasikh huwa al-ibadah. Ketika syariat tersebut dihapus dan diganti dengan syariat yang lain, syariat yang baru, maka yang ibadah itu ketika kita mengerjakan yang mana? Syariat yang dulu atau syariat yang baru? Yang baru, itu yang disebut ibadah. Ini yang tadi kita contohkan dengan dulu kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian dihapus dan diganti kiblatnya ke Ka'bah. Maka yang disebut ibadah itu ketika kita ngadep yang mana? Sekarang ini Ka'bah. Ya. Adapun ketika belum dihapus, maka kebalikannya. Ketika dulu kiblatnya masih di Baitul Maqdis, kalau ada orang yang ngotot sholat menghadap ke Ka'bah, maka disebut ibadah nggak itu? Tidak. Itu tidak disebut ibadah. Wal amal bil mansukh laisa ibadatan lillah. Mengamalkan syariat yang sudah dihapus itu bukan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan. Nggak ada? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.